Dan saya terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda dan saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat dan biarkan nanti kita tengok ke belakang, ke depan seperti apa situasinya, bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum itu keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur. Keputusannya sudah dilakukan. Dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies. Tunggu Pak Anies. Sudah cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Ya. Sampai di sini. Bukan respon, saya sudah cukup. Pak Anies, maaf Pak Anies, sedikit Pak Anies. Berikan waktu 10 menit Pak Anies. Kita untuk sharing aja Pak Anies. Jarang kita bertemu dengan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita nggak pernah ketemu Pak. Kita mau untuk sharing aja Pak. Problem masalah yang ada terjadi di Jakarta Pak. Kita tidak mau berdebat di sini. Nggak debat Pak, sharing aja Pak. Sharing is sharing. Oke, silakan. Kita batasi, Anda sampaikan, saya dengar. Ya siap, itu aja Pak Anies. Siap Pak Anies. Baik, Pak Anies, mungkin tadi kan Bapak merespon terkait Pergub 207 2016. Kita juga bertemu ketika pertemuan 6 April lalu. Saya juga sudah menyampaikan ke Biro Hukum, ke Aspem, ke Pak Riza juga bahwa kewenangannya penuh ada di Gubernur. Nah, pertanyaannya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan update bahwa secara substansi fasilitasinya sudah diterima oleh Kemendagri, gitu ya. Itu kan tahapan keempat dari 9 tahapan. Tahapan selanjutnya adalah penetapan. Kalau kita melihat di peraturannya, baik Pergub DKI 31 2021 maupun Permendagri yang baru 120 2018, itu kewenangannya tetap di Gubernur. Sekarang pertanyaannya, kita kan sudah punya PJ Gubernur, yang mana PJ Gubernur kewenangannya tidak sama dengan Gubernur. Setiap penetapan yang harus ditandatangani itu harus dalam persetujuan Mendagri. Nah, itu bagaimana Pak? Biar kita dapat kepastian. Tadi kan kalau Bapak secara substansi oke, fasilitasinya. Tapi bagaimana soal penetapan? Gitu. Soal penetapannya kita butuh clear. Tapi memang teman-teman, untuk fasilitasinya memang sudah masuk sejak tanggal 4. Kalau kita mengikuti peraturan, maksimal itu 15 hari kerja. Tapi bisa jadi harus lebih cepat dari fasilitasinya. Gitu. Setelahnya baru bisa ditetapkan, dinomorkan, dan diundangkan. Jadi pergubnya harusnya segera dicabut, tapi karena sekarang belum dicabut, kita belum bisa dapat kepastian. Proses ini mirip dengan proses bulan Juni lalu, daftar di Perda. Bedanya sekarang masuk ke Pergub. Itu untuk Pergub ya Pak, tapi tadi kan kami kan di sini sebentar ya Pak. Ini kan tadi kita jarang. Dari 11 masalah, Pak Anies merespon hanya 1 soal Pergub. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Ya, yang pertama Pak Anies mungkin perlu disampaikan bahwa 1 dari sekian banyak permasalahan itu baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak, gitu ya. Padahal anti penggusuran merupakan janji politik Pak Anies. Kami ingat dengan jelas, begitu. Di antara sekian banyak permasalahan yang ada, yang kemudian terkait dengan penggusuran baru diurus sekarang. Permasalahan lainnya gimana? Itu juga tidak terbahas sama sekali, bahkan masih menjadi problem, gitu. Kami tahu Pak, begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan, kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Betul. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, gitu. Tapi ada berbagai-bagai permasalahan lainnya, gitu. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak, kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, termasuk juga kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru.
Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan. Dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silakan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi, ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Anies, mohon dibaca Pak. Ini Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu, ada yang mau reaksi lagi nggak? Supaya nggak jawab bolak-balik. Nah, terakhir, nggak ada lagi. lagi nggak kawan-kawan? Kalau gua ngomong, abis ini aja. Udah, nggak ada yang baru kan? Kalau ini tadi kan baru nih. Nggak ada yang baru kan? Nah, oke. Ya, gini. Jadi proses itu masih jalan sekarang, ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Oh, ini semua media menyaksikan di sini. Pasti mereka mendengar. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Ya, bukan mendukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Sekarang saya ingin jelaskan semuanya. Nah, yang kedua, saya ingin tanya pada Anda menghormati hak orang tidak untuk bersikap? Tentu, hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Maksakan Anda untuk melakukan sesuatu. Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh, tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya itu tanggung jawab dan kewajiban Pak. Kita bicara soal hak, itu dua hal yang berbeda. Kawan-kawan tenang sedikit. Oke, Begini, saya, sekalian, sekali Anda memaksakan untuk seseorang mendatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. tenang kawan-kawan. Coba saya lihat, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pendukung Pak Anies tenang ya. Pendukung Pak Anies tenang. Apa? Teman-teman sekalian, Anda jangan panik, jangan defensif. Gini Pak Anies. Tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan tenang. Ya. Kawan-kawan semuanya Mas Saya Anies ingin tenang. tunjukkan pada Anda bahwa kita saling Kawan-kawan jangan dorong-dorongan. pada saat tidak, udah cukup tadi. Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Oke? Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Oke? Dan ketika seseorang datang kepada saya, meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Baik sekalian, inilah sekalian. Nah, tidak mungkin diberikan selembar kertas tanpa dipelajari, dibaca 5 menit tidak. Tenang semua ya. Tenang. Di sini letak bedanya. Cek kawan-kawan semua Mas Anies tenang. Bung, Anda jadi moderator. Siap. Ya Pak Anies tenang. Aman, kondusif Pak Anies. Kawan-kawan tenang dulu. Oke Bung, lanjutkan Bung. Anda jadi moderator, relax ya. Siap. Lanjutkan. Siap. Begini teman-teman, ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit,
itu dipelajari, ada prosesnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu, hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana surga, kita menghormati. Cukup sampai di sini, teman-teman. Kebahagiaan, kepuasan tidak. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya bawa. Ini saya bawa. Begini, teman-teman. Ini saya bawa. Ini saya bawa. Tapi saya tidak mau tanda tangan di sini. Ini saya bawa. Oke? Saya bawa. Kita bawa saja. Pertanyaannya adalah, kapan Bapak? Tidak tahu, belum. Pertanyaannya adalah, kapan Bapak akan mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya? Anda Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ jelas disebutkan, di situ jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman. Ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Baik, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak moderator, bentar. Cukup. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau bukan moderator, saya moderator. Bapak bagaimana dapat mengatakan bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres, ini soal-soal lain. Tidak memaksakan Anda. Lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda Sumpah bagaimana saya anggota dari Bersama Nasional untuk Demokrasi. Relax. Saya terlibat aktif dalam perjuangan rakyat Pancoran. Bukan bagaimana? Bung, Ya. relax. Relax. Kasih tepuk tangan. Bung. Gini. Coba. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Oke, ini contoh nih. Ketika ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyorakin, nggak ada. Relax, Anda relax. Ini teman-teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin berpisah begini? Oke? Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Udah, cek, bukan, itu sudah beres, udah. Apa namanya, sikap politik Bapak itu gimana? Udah jelas, 207 dalam proses, udah jelas itu. Itu surat Bahwa pelajari, enggak, silakan. Tapi kami butuh waktu dari Bapak. 2 hari apa? Karena Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan apakah apakah akan menandatangani surat itu atau tidak. Bentuk berapa? Hanya waktu. Tidak tahu. Saya akan baca
Anda tidak bisa memberikan deadline seperti itu. Itu hak saya memutuskan 2 jam, 5 jam. Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen, saya minta tanda tangan. Kalau saya lakukan tanpa baca, Bapak setuju, Bapak nggak mau tanda tangan sekarang, nggak apa-apa Pak. Tapi Bapak kasih waktu ke kami. Berapa lama Bapak akan kerja ini? belum tahu, saya belum tahu substansinya. Begini, no, Anda harus hormati. Saya memutuskan kapan dan apa. Tidak bisa Anda memaksakan kepada saya sebagai sesama warga negara, negara atas apa? Anda tidak menghormati hak orang lain. Anda ingin haknya dihormati. Tapi ketika Anda diminta untuk menghormati hak orang lain, Anda tidak mau menghormati. Di mana konsistensi Anda sebagai pejuang demokrasi? Anda tidak Anda telah memaksakan pikiran Anda. Dan izinkan saya menegaskan, bila Anda mau menjadi pejuang konsisten, Anda hormati seseorang mengambil keputusan kapanpun keputusan itu diambil. Bapak pernah nggak makan kagak enak sehari? Yang keren masa masih di luar. Pak Anies sudah meninggalkan, jadi beliau sempat menghadapi pendemo, para pendemo masih di luar. Ini Pak Anies. Ibu sama siapa? Aduh, tangannya dia doang. Ya kan? Gimana kita set? Kita ke demo. Gimana tadi ikut meliput? Keren. Enggak, lu live. Live. Aduh, sorry. Pindah dong, pindah ke MNA 24, pindah ke MNA 24, jangan nonton. Iya, ini nih. Jangan lupa ya, subscribe nih. Aksa Nation. Dia mah udah pindah sekarang. Oke, mana? MNA 24. MMA 24 ya. MMA ya. Dan hebat Pak. Anies keren ya. Orang gua itu video. Selama acara banyak baru gua live. Naik pagar gua. Ini acara perpisahan ya dengan perpisahan ya? Iya ya. Soal info masih lagi ribut lagi mereka.
Kaleng kotak. Lewat mana bapaknya? Lewat sana. Mana kita? Lewat Situ lewatnya. Situ. Mana lewat sini? Mau kemana? Itu. Lagi foto-foto ya? Ini lagi perpisahan. Ya, kami mengimbau kepada rekan-rekan media agar tetap mengikuti protokol dalam peliputan, karena tentunya kita ingin menjamin acara kita dapat berjalan dengan lancar, dengan tenang dan tentunya dengan sukses begitu. Itu di situ. Oh, ini. Itu ke depan. Bapak Ibu sekali lagi telah hadir di tengah-tengah kita semua Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD beserta Ibu Ferry Farhati. Selanjutnya kepada Bapak Ibu ASN yang berada di sebelah kiri pendopo, kami menghimbau untuk dapat mengisi di wilayah kanan pendopo agar dapat menjamin ketertiban acara kita selama acara ini akan berlangsung. Sekali lagi kepada Bapak Ibu ASN yang berada di sebelah kiri pendopo, kami menyediakan tempat tentunya ada di wilayah kanan pendopo. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian silakan untuk mengisi wilayah tersebut agar kita dapat memulai acara dengan lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Bapak Anies Rashid Baswedan PhD beserta Ibu Ferry Farhati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria bersama Ibu Elisa Sumarlin. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang juga kepada seluruh pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan tentunya juga seluruh ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi sebelum kita memulai acara, kami menghimbau kepada Bapak Ibu ASN yang berada di sebelah kiri pendopo agar dapat berpindah tempat sebagian Bapak Ibu sekalian ke lokasi sebelah kanan pendopo agar kemudian acara kita dapat lebih nyaman lagi terlaksana begitu. Baik, kepada rekan-rekan media, kami persilahkan untuk mengabadikan momen awal selama 1 menit, kemudian kita akan segera. Ayo bang. Ayo masuk, maju bang. Sekali lagi kepada rekan-rekan media, silakan untuk mengabadikan momen awal ini secara singkat. Ayo. Kemudian kita akan memulai acara dan meneruskan kegiatan sampai selesai. Kepada rekan-rekan media, Langsung ya. ini ada tarik-tarikan ini, kemudian kita akan mulai kepada sekarang. Silakan langsung. Ayo. Mulai acara. Yuk semuanya rekan media. Bang, itu bang. Bang, maaf bang, jangan di sini bang, penari mau masuk. Agak geser ya, ada penari mau masuk ya. Takutnya nanti ketemu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan bangga mempersembahkan penampilan tarian kolosal Gemerlap Kolaborasi Jakarta. Jakarta sebagai kota metropolitan, ibu kota negara Indonesia, merupakan kota yang selalu aktif dan berkembang menuju kota yang maju dan bahagia warga. Penataan kota yang ramah lingkungan, pembangunan transformasi kota yang mudah dan terintegrasi, peningkatan teknologi digital dan informatika yang pesat sesuai dengan zaman, serta fasilitas umum masyarakat yang lengkap dan indah,
seperti perumahan rakyat DP 0%, revitalisasi Taman Wisma Basuki, Stadion Olahraga Bertaraf Internasional, serta banyak lagi. Fasilitas penunjang kehidupan warga seperti perumahan, stadion olahraga, dan gedung pertunjukan tidak luput menjadi konsentrasi pembangunan kota ini. Jakarta Kota Kolaborasi, kota penuh semangat dan energi untuk terus membangun dan membuat karya untuk bangsa untuk selalu menyerang seluruh masyarakat dengan Jakarta.